Jadwalnya, jadwal ujian udah keluar belum ya? Udah tahu belum kapan jadwal ujiannya? Untuk ujian yang baru tersebar itu kemungkinan masih katanya masih ada perubahan, namun matematik asuransi itu hari Rabu, Bu, pukul 10. Oh, itu udah yang ini, udah yang baru. Di grup PJ itu terakhir dikirim oleh Pak Yudi itu, Bu. Kapan dikirim Pak Yudi? Hari sebentar, Bu. Kemarin, Bu. Kemarin. Iya, kemarin saya tahunya juga hari Rabu. Tapi kalau nggak salah tadi udah ada perubahan jadwal lagi. Ntar saya coba cek dulu. Hmm, hmm, matematika asuransi. Ini malah nggak ada di minggu pertama. Tadi tuh ada lagi jadwalnya. Masih serius, ada ini, masih serius, ya, tadi terbaru belum ada jadwal untuk matematika asuransi di minggu ini. Jadi saya nggak tahu apakah jadi di hari Rabu atau mungkin malah minggu kedua gitu ya. Pokoknya kapanpun itu jadwalnya, silakan mempersiapkan diri dengan baik. Itu aja ya. Oke, berhubung materi kita udah habis ya kalau nggak salah materi kita minggu kemarin. Iya, Ibu, sudah. Udah ya. Nah, berhubung materi kita udah habis, berarti kita hari ini hanya review saja. Dan barangkali kalau ada yang ingin bertanya. Ini kelihatan nggak? Kebaca nggak yang kecil ini? Saya nggak tahu cara memperbesarnya. Kelihatan nggak? Terlihat, Bu. Oke. Oke, kita review ya. Ini pertemuan pertama. Oh, untuk pertemuan pertama kebetulan hanya ini cerita-ceritanya saja ya. Ini silahkan dibaca lagi. Definisi memasukkan Ya, definisi asuransi, kemudian macam-macam asuransi. Nah, ini silahkan dibaca lagi saja. Tidak perlu saya sampaikan ulang ya. Kemudian selanjutnya pertemuan pertama, pertemuan kedua kita ngebahas tentang profile mode. Hmm, Oke. Pada pertemuan kedua itu kita udah bahas tentang fungsi hidup. Yaitu kalau diingat-ingat lagi aja lambang-lambangnya masing-masing gitu ya. Kalau kita punya X itu adalah seseorang yang berumur X tahun gitu ya. Yaitu
manusia berumur X, X tahun. Nah, itu adalah manusia berumur X tahun. Kemudian di situ kita juga diperkenalkan eh, ada TX. TX itu adalah peubah acak dari waktu hidup mendatang, peubah acak waktu hidup mendatang dari semanusia berumur X tahun. Gitu ya. Terlalu kecil kayaknya ya. Nah, saya ganti laptop bentar ya. Ini terlihat ya sekarang ya. Iya, Bu. Ini satu, ini pertemuan kedua. Oke. Nah, diingat kembali kalau notasi yang kita punya yaitu ada ini. Kalau X itu menyatakan manusia berumur berumur X tahun gitu ya. Di mana sudah jelas bahwa X itu eh, lebih atau sama dengan nol gitu ya. Karena nggak mungkin manusia berumur negatif. Kemudian kita punya lambang TX juga itu adalah peubah acak untuk waktu hidup mendatang hidup mendatang dari manusia berumur X tahun. Nah, atau em, ada lambangnya T kecil itu, katakanlah T itu ininya, T kecil itu adalah sisa umur atau nggak usah deh ini. Nih, kemudian eh, X plus TX itu berarti merupakan peubah acak usia meninggalnya tinggalnya si eh, si X gitu ya. Nah, lalu fungsi distribusi dari si TX ini adalah eh, F X T itu sama dengan peluang dari TX kurang sama T. Artinya ini apa? Nah, ini artinya adalah eh, peluang si manusia X tidak bertahan hidup melebihi melebihi usia X plus T kan. Kemudian kita juga punya lambang SXT itu sama dengan satu kurang F X T. Nah, yang mana ini sama dengan peluang si TX usia lebih dari T. Nah, ini artinya apa? Ini merepresentasikan bahwa peluang si X tetap bertahan hidup setidaknya T tahun, T tahun lagi.
gitu ya. Tidaknya T tahun lagi. Gitu. Nah, selanjutnya, nah, kalau T0 berarti kan usia individu saat meninggal, gitu ya kan ya. Lalu, nah, Fx itu, si Fx T itu kan tadi sama dengan peluang Tx kurang sama T. Nah, dia juga sama dengan peluang si manusia baru lahir akan bertahan hidup eh, tidak bertahan hidup melebihi X plus T tahun, di mana dia telah bertahan hidup setidaknya hingga X tahun. Jadi peluang itu sama. Jadi kalau ada pertanyaan berapa peluang seorang anak yang baru lahir, ya seorang anak baru lahir bertahan hingga usia eh, tidak bertahan hidup melebihi usia X plus T tahun, tapi bertahan hidup setidaknya tapi telah bertahan hidup hingga X tahun. Nah, itu sama saja dengan peluang TX kurang sama dengan T. Gitu ya. Lalu kita juga punya rumus yang bisa dimanfaatkan juga nanti, yaitu S 0 X plus T itu sama dengan S 0 X dikali S X T, yaitu peluang bertahan hidup. Ini apa bacanya? Peluang bertahan hidup si nol gitu ya. Terserahlah si nol atau tidak. Bertahan hidup dari usia X hingga X plus T itu, jadi peluang bertahan hidup dari usia X hingga X plus T itu sama dengan peluang dia bertahan hidup sejak lahir hingga usia X dikali peluang dia bertahan hidup eh, hingga X selanjutnya bertahan hidup lagi hingga X plus T tahun. Peluang dia setelah bertahan hidup hingga X lalu bertahan hidup lagi hingga X plus T tahun. Ya. Nah, yang mana ini bisa diperumum menjadi, kalau bisa ya ngerubahnya S S X T plus U berarti sama dengan ini kan S0 T plus U menjadi S0X. S0X berarti menjadi S X T kali S X T. Berarti S X plus T T berarti U. Gitu ya. Kelihatan nggak? S X plus T U. Nah, buat yang harus diingat juga S0X itu sama dengan 1 dan limit T menuju 0 dari eh, SXT itu sama dengan 0. Nah, ini juga silakan baca kembali. Nah, ini contoh soalnya silakan dicoba-coba lagi gitu ya. Silakan dicoba-coba lagi biar biar terbiasa. Kan kata-katanya mirip-mirip gitu ya. Nah, misalnya kalau ada diberikan FXT-nya atau F0T-nya, tentukan peluang kehidupan seorang bayi yang baru lahir akan bertahan hidup di atas usia 30 tahun. Nah, jadi biasakan kira-kira kalau pertanyaannya seperti itu berarti dia minta kita ngitung apa? Seorang bayi yang baru lahir akan hidup di atas usia 30 tahun. Berarti dia bertahan hidup setidaknya 30 tahun, ya kan? Berarti yang ditanya adalah
S030 gitu ya. Nah, jadi perhatikan keywordnya. Kalau dia nanya yang baru lahir bertahan hidup di atas usia 30 tahun, berarti setidaknya hingga usia 10 tahun, berarti yang ditanya adalah S030. Manusia baru, jadi contoh. Manusia baru lahir, peluang itu ya. Peluang manusia baru lahir akan bertahan hidup di atas usia 30 tahun. Nah, ini sama dengan S030 ya. Dan kemudian seorang yang berusia 30 tahun meninggal sebelum usia 50 tahun. Nah, artinya apa? Seorang yang berusia 30 tahun meninggal sebelum usia 30 tahun. Berarti yang ditanya apa? Jadi dia sudah bertahan hidup 30 tahun. F30. Oh, itu nggak bisa dicoret ya. F30, 20. Ya. Sekarang umurnya 30 tahun. Meninggal sebelum usia 50 tahun. Berarti dia peluang T30 kurang dari 20 lagi gitu ya. Berarti itu sama dengan F30, 20. Kemudian peluang kehidupan seorang yang berusia 40 tahun bertahan hidup melampaui usia 65 tahun. Berarti dia bertahan hidup setidaknya setelah 65 kurang 40 kan 25. Berarti 25 tahun lagi itu ditulis dengan S40, 25 ya. Nah, silahkan dicoba-coba lagi untuk mentranslate soal seperti itu. Saya belum jadi lihat nih tugas-tugas yang kalian kerjakan. Oke, itu review untuk pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua, itu kita membahas tentang, kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung di stop aja saya ya. Percepatan mortalitas. Nah, percepatan mortalitas itu dilambangkan dengan mu X. Nah, yang mana dia sama dengan limit delta X menuju 0 dari kanan, seper delta X kali 1 kurang SX kali delta X. Nah, atau dia eh, menghampiri, ya, dari menghampiri peluang dari T0 kurang sama X plus delta X, di mana T0-nya lebih dari X. Ya, jadi untuk menentukan mortalitas, percepatan mortalitas untuk eh, manusia yang berumur X tahun, densitas, ya baca lagi aja lah ya, silakan sendiri aja lah ya kesimpulannya. Nah, percepatan mortalitas dari manusia yang berumur X tahun atau MX, intensitas kemungkinan individu meninggal untuk suatu umur tertentu. Nah, itu dilambangkan dengan mu X. Nah, nilainya dapat dihampiri dengan mu X kali delta X, itu dapat dihampiri dengan peluang
T0 kurang sama dengan X plus delta X, di mana si T0 telah bertahan hidup hingga X tahun. Tuh. Nah, misalkan seorang individu berusia 50 tahun mempunyai percepatan mortalitas segini. Ini berarti ini apanya nih? 0,004 ini apanya? Maka untuk delta X sama dengan 1 hari atau 0,00, maka peluang individu tersebut akan meninggal sebelum usia 51 tahun adalah nah, kayak gini caranya ya. Kemudian eh, mu X itu juga sama dengan F0X per S0X ya. Dan Fxt itu sama dengan turunan dari Fxt ya, ini intinya yang ini. Mu X itu sama dengan F0X per S0X. Jadi kalau kita punya F0, kita kan bisa mencari S0 dan kita juga bisa mencari mu X ya. Dan untuk M mu X plus T itu sama dengan Fxt per Sxt. Nah, untuk contoh soalnya, nah, dan S0Y itu sama dengan eksponen dari min integral 0 sampai Y mx dx. Nah, ini kalau diberikan F0-nya, maka mu X-nya, nah seperti ini ya, cara pengerjaannya. Diingat lagi eh, integralnya ya. Integral-integral yang telah dipelajari di kalkulus. Nah, salah satu contoh lainnya, fungsi hidup dan fungsi kepadatan. Untuk X sama dengan ini adalah, nah, ini, fungsi hidupnya adalah mu. Pada model ini B-nya sekian. Tentukan fungsi hidup dan fungsi kepadatannya untuk usia 20 tahun. Nah, berarti yang ditanya adalah fungsi hidup kan mu. Mu 20 T berarti ini. Kemudian fungsi kepadatannya kita tentukan dengan mencari S20-nya dulu. Kemudian karena kita punya F2, F itu sama dengan mu kali S, berarti fungsi kepadatannya adalah ini. Fungsi kepadatan itu ini ya, F, Fxt. Nah, ini beberapa notasi aktuaria lagi yang harus diingat. Nah, si Sxt itu sama dengan Tpx. Lalu Fxt itu sama dengan Q, Qx, Tqx. Lalu peluang X bertahan hidup U tahun, kemudian meninggal di tahun-tahun berikutnya sebelum U plus T. Nah, yaitu antara usia X plus U hingga usia X plus U plus T. Nah, itu sama dengan SXU dikurang SXU plus T, yang mana dilambangkan dengan ini. Berarti kita punya rumus lagi, peluang
peluang U. Nah, kalau diminta untuk menentukan eh, peluang manusia berumur X akan meninggal di usia sekitar dari U hingga U plus T. Nah, yang mana dia bertahan hidup hingga usia U. Nah, itu akan sama dengan peluang dia bertahan hidup hingga usia U, setidaknya hingga usia U, dikurangi peluang dia bertahan hidup setidaknya hingga usia U plus T. Yang mana bisa dilambangkan dengan U, T, Q, X. Berarti ini artinya apa? U, T, Q, X seperti ini bacanya adalah eh, di seorang peluang si X, peluang si X bertahan hidup hingga usia U dan meninggal sebelum usia U plus T. U plus T. Nah, U plus TQX itu disebut juga sebagai peluang kematian yang ditangguhkan karena peluang kematian terjadi dalam interval waktu setelah periode yang ditangguhkan. Nah, ini sifat-sifatnya. Ini karena kita punya tadi, ya ini aja ya. TPX tambah TQX itu sama dengan satu. Lalu, nah ini yang tadi. Kan ini SU ini dilambangkan dengan SU ini sama dengan U PX. Yang ini sama dengan U plus T PX. Nah, kita jadi punya itu. Lalu dari kita punya SX U plus T sama dengan SX ini, maka kita jadi punya U plus TPX itu sama dengan UPX kali T ini yang ini. Yang ini. U plus U plus T PX sama dengan U PX kali U plus T PX sama dengan apa? Oh, ini kebalik ya. Yang ini T plus U berarti. Dan T PX kali um, U plus T T X plus T PU. X plus T PU ini X T T plus U. Kalau saya ada yang salah bilangin ya. Salah nggak ini? Mau kebalik. Ini adalah kan SXT itu adalah TPX. Berarti ini TPX kali U P X plus T ini sama dengan P X T plus U. T plus
UPX itu sama dengan PPX dikali UPX plus T. Ya. Oke, dilanjutkan. Dan mu X itu sama dengan ini, yaitu min 1/x per 0 kali turunan dari X/0. Nah, ini beberapa akibatnya, diingat lagi juga. Ya, silakan dibaca lagi. Hmm. Peluang X masih hidup pada waktu S itu dapat ditulis sebagai SPX. Kemudian peluang si X meninggal antara usia X plus S dan usia X plus S plus DS setelah bertahan hidup hingga usia X plus S itu adalah mu X plus S DS. Asalkan DS-nya sangat kecil. Itu dihampiri oleh ini asalkan DS-nya masih kecil. Kemudian M mu X plus S SPSDS itu diartikan sebagai peluang bahwa si X meninggal antara usia X plus S dan X plus SDS. Nah, untuk menghitung QX, kalau QX artinya kan sama dengan 1 QX gitu ya. 1 QX. Kalau TQX kan dari 0 sampai T, integral dari 0 sampai T. Berarti kalau QX nggak ada angka di depannya, berarti sama dengan 1 QX. Berarti dia integralnya dari 0 sampai 1 ini. Nah, ini contoh soalnya, silakan dibaca lagi juga. Kalau kita diberitahukan F0-nya segini, kemudian diminta untuk menghitung QX dan mu X plus T-nya. Nah, maka tinggal dimasukkan rumusnya ini ya. Sampai sini ada yang mau bertanya? Temen dua. Hmm, ini pertemuan dua. Ini pertemuan tiga. Pertemuan dua. Nih, pertemuan 4 itu kita membahas tentang rata-rata dan simpangan baku. Nah, untuk nilai ekspektasi hidup mendatang dari manusia berumur X itu dilambangkan dengan ETX atau dinotasikan dengan E x 0 di atasnya. Ini ekspektasi hidup mendatang dari X itu dilambangkan dengan EX0. Nah, yang mana rumusnya adalah ini. Oke, ini adalah rumusnya. Silahkan diingat kembali. Nah, ini untuk contoh soalnya dengan menggunakan ini. Bukan. Eh dan variannya, nah ini. Itu tadi untuk harapannya adalah itu. Untuk variannya adalah ini. Yaitu integral 2 kali integral ini kurang integral ini kuadrat. Ya. Nah, untuk menentukan ini, ya sama seperti di statistik, untuk mencari varian yaitu dengan T kuadrat X dikurang ET dikuadratkan. Tinggal dimasukkan ke formula dari EX0 tadi. Gitu ya. Nah, untuk yang tadi itu kan yang future lifetime secara umum. Nah, kemudian ada kurtek future lifetime. Nah, itu adalah banyaknya bagian integer dari masa depan kehidupan. Jadi kayak dibulatkan ke bawah.
kalau jumlah tahun penuh dari individu di masa depan. Jadi kalau yang dihitung hanyalah jumlah tahun yang penuhnya saja, nah itu dilambangkan dengan itu kurta future lifetime. Nah, untuk harapan hidupnya itu dilambangkan dengan EX saja. Nah, untuk rumusnya adalah ini. Silahkan diingat kembali. Ini ya. Kalau yang tadi kan pakai integral karena dia kontinu. Nah, ini karena diskrit dia pakai sigma. Rumusnya hampir sama ya. Cuman ini pakai sigma dan lambangnya nggak ada nolnya. Nah, untuk variannya adalah ini. Nah, kemudian hubungan antara E0X dengan EX itu adalah E0X itu dihampiri oleh setengah tambah EX. Saya belum lihat tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya bisa semua kan ngerjainnya? Asuransi. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Bisa, teman. Ya. Oke, dilanjutkan ke pertemuan 5. Nah, pertemuan 5 itu tentang membaca tabel mortalita, hanya tentang membaca tabel mortalita ya. Sudah ada di sini juga. Silahkan dibaca kembali bagaimana cara membaca tabel mortalita. Dari tabel mortalita yang kita ketahui bagaimana mencari eh, nilai pada umur yang lain. Sudah ada belum itu di sini? Bukan baca dong. Ya, menghitung-hitung begini bisa ya. Kalau keluar di ujian bisa ya. Tinggal masuk-masukin rumus sih ini. Gampang matematika asuransi.
Dan jangan lupa dibaca kembali juga cara menginterpretasikannya. Apa maksudnya? Kemudian yang terakhir kemarin itu tentang survival mode. Nah, ini kalau dia berusia 50 tahun, kemudian oh, misalnya dia berusia 56 tahun, ngambil asuransi di usia 50 tahun. Maka itu peluangnya adalah yang ini. Berarti 300. Karena ini karena di tabelnya kali 10 pangkat 5, berarti ini jadi 0,00360. Lagi juga cara membaca ini adalah misalnya seorang laki-laki menjalani operasi pada suatu alasan tertentu. Operasi ini rumit, hanya 50% dari mereka yang melakukan operasi ini akan bertahan selama 1 tahun. Berarti peluang orang yang menjalani operasi laki-laki bertahan selama 1 tahun itu adalah 50%. Itu. Nah, kemudian jika mereka bertahan selama 1 tahun, maka mereka sembuh total dan kematian mereka di masa depan mengikuti tabel ini. Nah, peluang pria berusia 60 tahun yang akan menjalani operasi akan masih hidup pada usia 70 tahun, berarti dia nanya, kan rumusnya tadi adalah LX plus T itu kan sama dengan, bukan. Hmm.
Oke, maaf. Sampai mana kita tadi? Ini ya. Nah, untuk menentukan peluang seorang yang berusia 60 tahun akan menjalani operasi yang akan menjalani operasi masih hidup pada usia akan masih hidup pada usia 70 tahun. Nah, itu sama dengan peluang rumusnya ada di ini ya. Nah, peluang ini peluang seseorang yang berumur X tahun eh, bertahan hidup hingga usia X plus T akan meninggal sebelum usia Y min X plus min T itu sama dengan LY per L X plus T. Atau ini yang lebih ringkas. Peluang dia bertahan hidup, dia manusia berumur X tahun, dia bertahan hidup sampai 1 tahun, sampai T tahun berikutnya, dan meninggal di usia X plus T plus S. Nah, itu sama dengan LX plus S per LX plus T. Jadi ini sama dengan, nah ini karena dia bertahan hidup sampai usia, nah, tadi. Nih, peluang pria berusia 60 tahun akan menjalani ini karena tadi dikatakan kalau berarti dia adalah peluang L 70 X plus T-nya adalah berarti 60 plus 10 yaitu 70 per 60 plus 1 karena diasumsikan dia berpeluang hidup 50% bertahan hidup selama 1 tahun. Maka ini peluang hidup usia 61 tahunnya itu adalah 0,5 karena ia bertahan hidup bersama usia 61 tahun maka kemungkinan untuk hidup sampai usia 71 tahunnya adalah gini ya. Nah, kalau pertanyaannya tentang peluang manusia berumur 60 tahun menjalani operasi di usia 59 tahun, berarti di sini dia udah berhasil bertahan hidup 1 tahun. Kemudian masih hidup di usia 70 tahun, maka yang ditanya adalah L70 per L60. Kenapa bukan per L61? Karena dia operasinya di umur 59 gitu ya dan udah berhasil hidup di usia 70. Nah, untuk yang ini kita kan belum tahu dia benar-benar berhasil di usia 61 tahun. Maka ini kan kalau seandainya dia berhasil di usia 1 tahun, peluangnya segini. Cuman kan orang yang bertahan hidup hingga 1 tahun setelah operasi cuma 0,5, maka peluangnya adalah 0,5 kali ini. Gitu ya. Nah, untuk yang ini berarti sama kasusnya dengan yang kedua. Dia menjalani operasi di usia 58 tahun. Berarti dia
sudah berhasil hidup. Yang 1 tahun itu dia udah berhasil hidup. Maka peluangnya adalah L70 langsung L70 per L60. Karena dia udah berhasil hidup hingga usia 60 tahun. Nah, kemudian ingat lagi juga notasi-notasi model hidup terpilih. Ini dia sama dengan yang tadi, cuman eh, ada tambahan dia terpilih sebagai yang berhasil hidup untuk T tahun gitu ya. Kalau seperti ini bacanya apa? Ini merupakan peluang bahwa individu yang saat ini berusia 32 tahun, eh, yang saat ini berusia 30 tahun, 32 tahun, terpilih saat usia 30 tahun. Berarti maksudnya dia menjalani sesuatu di usia 30 tahun tersebut gitu. Dan akan meninggal di antara usia 34 dan 60. 34 dan 60 itu berasal dari ini 30 tambah 2 tambah 2 hingga ini berarti 30 tambah 2 tambah 2 tambah 6 ya. Kalau yang ini bacanya berarti dia eh, sekarang usianya 32 akan meninggal di antara usia 32 tambah 2. Oh, ini sama. Oh ya, sama. Nah, silakan dicoba-coba kembali latihan-latihan soal-soalnya sama yang soal-soal PR-nya juga biar nanti terbiasa dengan bahasa-bahasanya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Kalau nggak ada yang mau yang mau ditanyakan, saya cukupkan aja ya sampai di sini kuliah hari ini. Ibu, mohon maaf, Ya, izin mau tanya untuk UTS, apakah boleh open catatan atau cheat sheet, Bu? boleh open book, Pak. Open book ya, Bu? Ya. Nah, Baik, cuman itu apa namanya? Walaupun boleh open book, tetap pahami materinya eh, sebaik mungkin gitu ya. Apalah artinya kita bisa ngerjain soal tapi hanya ya benar-benar nyalin di buku saja saat ujian gitu ya. Nanti kan kemarin sempat tuh saat COVID ya. Saat COVID itu kalau mereka-mereka yang hanya terbiasa hanya lihat buku atau apa, dia cuman tahu makainya doang, tahu make rumusnya doang. Dia nggak tahu gimana caranya menggali rumus tersebut gitu. Apa sih maksud-maksud rumus tersebut mereka kadang tidak tahu. Nah, jadi pas COVID kemarin itu yang hanya tahu make, jadi di saat alat tidak bisa digunakan secara langsung ya dia tidak bisa bertindak apa-apa. Nah, tapi orang matematika itu harusnya tahu dalemannya juga. Jadi benar-benar memahami dari eh, semuanya gitu. Jadi walaupun open book, silahkan dipelajari dengan baik biar ilmunya nanti bermanfaat. Barangkali nanti jadi aktuaris, nah, ilmunya benar-benar bermanfaat. Jadi tidak hanya menggunakan rumus yang sudah ada, tapi juga bisa membantu membuatkan eh, yang diperlukan oleh perusahaannya nanti gitu. Ya, baik, terima kasih banyak, Bu. oke. Mungkin sekian dulu dari saya hari ini. Nanti setelah UTS saya akan switch dengan Pak Dar. Maka kelas ini akan dilanjutkan oleh Pak Dar. Ya, oke, Baik, Bu. oke. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Hmm.